Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling nasihat menasihati untuk berbuat kebaikan, dan saling nasihat menasihati untuk berbuat kesabaran. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku, kata Rasulullah, walaupun itu cuma satu ayat. Tugas kita untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam. Karena dalam Islam tidak hanya sholat, zakat, puasa, dakwah juga kewajiban bagi orang-orang yang berilmu. Sampaikan daripadaku, kata Rasulullah, walau itu cuma satu ayat. Semoga video debat ini bisa bermanfaat bagi orang-orang Islam. Bagaimana cara kita berdebat? Kami mohon maaf bila ada kata-kata dari non-muslim yang tidak enak didengar, kata-kata kasar, mohon maaf ya, dimaafkan. Mereka itu tidak tahu, karena mereka tidak tahu, mereka berusaha untuk berkata jujur. Seperti itu ya, kita maafkan aja. Anggap saja kita berada di periode Mekah, di mana periode Mekah Rasulullah tidak menghukum orang-orang non-muslim yang menghina dirinya. Rasulullah membalas kejahatan mereka dengan kebaikan, membalas hinaan mereka dengan kebaikan. Itulah Rasulullah. Jadi saya mohon maaf bila ada kata-kata kasar dalam video ini. Mohon maaf bila ada kesamaan suara, karena suara yang asli sudah kami edit, sudah kami rubah, sehingga suara yang asli sudah tidak ada. Jadi ini sudah menjadi suara samaran ya, bukan suara yang asli. Karena suara yang asli sudah kami ubah, sudah kami edit, sudah kami besarkan. Video ini enaknya didengar. Anggap saja HP sampean itu radio, Mas. Jadi video ini gak usah dilihat, ditaruh aja HP sampean, anggap aja radio itu didengarkan aja. Jadi bisa didengarkan sambil kerja, duduk-duduk, tidur-tidur dan sebagainya. Semoga bermanfaat video ini. Mari kita tonton video debat Islam Kristen. Semoga bermanfaat. Yesus berkata, bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan bisa masuk surga. Bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan bisa masuk surga. Siapakah yang bisa masuk surga, kata Yesus? Dialah yang berbakti. Dialah yang berdoa dengan cara sujud, bukan nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak. Dialah yang berpuasa. Dialah yang pakai kain kafan bila mati. Dialah yang berkerudung bagi perempuan yang berdoa. Dialah yang tidak minum alkohol, dialah yang tidak makan babi. Dialah yang berkurban, dialah yang bersunat, dialah yang berbakti kepada orang tua. Dialah yang tidak membunuh, dialah yang tidak berzina, dialah yang tidak mencuri. Dialah yang tidak makan babi, dialah yang tidak minum alkohol. Dialah yang mengesahkan Allah. Dialah yang mengakui Yesus adalah utusan Allah. Dialah yang tidak menyembah Yesus. Karena Yesus berkata, Allahku, Tuhanku, Bapakku di surga. Bukan aku yang memberi roti, tapi roti itu dari Allah yang di surga. Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapakmu, Tuhanku, Tuhanmu. Yesus berkata jujur, Allahku, Allahmu. Yesus punya Allah, punya Tuhan, Bapakku, Tuhanku, Tuhanmu. Tapi kamu disesatkan oleh Paulus. Paulus adalah tukang jagal, tukang pembunuh. Siapa yang dibunuh oleh Paulus? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus dikejar sampai ke rumahnya, dibunuh, dipenggal lehernya. Yesus bukan Allah. Yesus adalah utusan Allah. Paulus penjahat, berpura-pura masuk Kristen dan merusak Kristen. Komentamu itu lucu.
Dasar Muslim tolol lu. Kamu kalau bisa jawab pertanyaanku, aku beri uang 3 miliar, aku transfer ya. Kamu di mana nih? Ya oke, keluar negeri gak apa-apa. Pertanyaannya adalah, ini hadiahnya 3 miliar ya. Mana dasar dalil Alkitab yang berkata, Aku Yesus adalah Allah, Tuhan semesta alam, maka sembahlah aku Yesus. Aku Yesus adalah Allah, Tuhan semesta alam, maka sembahlah aku Yesus. Coba dijawab. Yesus adalah Masiah atau Christ atau Kristus, ya? Yaitu juru selamat manusia berdosa. Ya, manusia berdosa akan semuanya masuk neraka tanpa percaya kepada Jesus Christ. Inilah tugasnya Jesus Christ. Ya. Itu sebab Jesus Christ menyatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya. Itu kamu benar, tapi dengan syarat, kata Yesus, kehidupan kekal adalah Dia yang mengesahkan Allah. Dia yang percaya bahwa aku adalah utusan Allah. Dan bila kamu musyrik menduakan Allah, tidak selamat kamu. Dan bila kamu tidak percaya bila Yesus itu utusan Allah, tidak selamat kamu. Ya. Mana dasar dalil Alkitab Mesias itu harus disembah? Bukan begitu, Muslim. Dengarkan baik-baik ya. Mesias adalah rahmat dari Tuhan Yang Esa itu. Nah, satu-satunya jalan seorang manusia untuk beroleh hidup kekal masuk surga adalah melalui Mesias, yaitu Jesus. Ya? Oleh sebab itu, kamu yang Muslim ini ya, adalah penghujat Tuhan Yang Esa itu, sebab kau tidak percaya ya, Mesias yaitu Jesus yang diutus oleh Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat manusia berdosa. Ya? Kau Muslim ini penghujat Tuhan Yang Esa itu. Bukan begitu, bro. Bukan begitu, bro. Ingat, bro. Si Raja Dusta itu adalah iblis. Bapaknya pendusta adalah iblis. Sebaik-baik pendusta adalah iblis. Iblis itu gurunya, maaf ya, Paulus. Karena Paulus membolak-balikkan firman Allah. Seperti itu ya. Gimana kamu, bro? Dari mana aku mau bicara? Itu ya, Mesias itu kalau di Wikipedia itu wakil Allah. Wakil Allah, anak Allah. Gimana sih? Kamu ngerti anak Allah? Kekasih Allah. Bukan Allah. Allah itu bukan Yesus. Yesus itu bukan Allah. Gimana sih? Dua teos, dua Tuhan kan ya? Dua zat, gak sama. Gimana kamu itu? Aku mau bicara apa ini sudah? Itu kuis saya 3 miliar. Kalau kamu bisa ada dalil, kalau bicara itu harus sesuai teks Injil. Jangan keluar dari teks Injil. Biar kamu tidak disebut berasumsi. Paulus itu perkataannya keluar dari teks Injil. Pertentangan sudah. Siapa yang mempertentangkan firman Allah? Iblis. Si Raja Dusta, iblis. Si sebaik-baik dusta, iblis. Allah berfirman di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Allah tidak bisa dilihat. Yesus aja gak bisa melihat wajah Allah. Paulus bilang Allah bisa dilihat. Siapa? Maaf ya. Yang benar siapa? Firman Allah apa? Apa kata Paulus? Asal usul iman orang Kristen yang mengimani bahwa Yesus adalah Mesias atau Masiah atau Kristus adalah
berasal dari kitab Taurat, ya, nubuat-nubuat firman Tuhan yang ada di kitab Taurat dan kitab para nabi Bani Israel. Ya, ini dari situ asal usulnya. Ya. Itu kan pertanyaan yang dulu itu, Om. Telinga mereka itu seperti apa, Om? Itu tutup telinganya mungkin itu. Dikasih pertanyaan yang benar, masih menyesatkan. Seandainya mereka berkata sesuai teks Injil, mereka benar. Tapi mereka berkata di luar teks Injil. Subhanahu wa ta'ala tidak mengerti beda antara iman orang Yahudi dan orang Kristen. Ya. Maaf, kami sensor terlalu keras. Dia langsap, ya, memborong tokoh-tokoh Bani Israel, termasuk, ya, perannya Yesus sebagai Mesias, tanpa si Allahmu mengetahui mengapa Yesus diimani oleh orang Kristen sebagai Mesias. Nah, inilah masalahnya Allahmu di Al-Quran. Oke, kamu boleh berkata kasar ya, tapi aku tidak akan berkata kasar kepada Yesus, dan aku tidak akan berkata kasar kepada Bapaknya Yesus, karena Yesus berkata benar dan firman Allah berkata benar. Siapa yang tidak berkata benar, yang bertentangan dengan Injil, bertentangan dengan Yesus, bertentangan dengan Allah Bapa, dialah, maaf ya, Paulus, karena kata-katanya di luar teks Injil. Kok bisa? Karena kamu bilang tadi Mesias ya, Mesias, wakil Allah ya, Mesias, juru selamat ya. Itu kata orang Yahudi, Mesias itu wakil Allah di Wikipedia, Mesias itu wakil Allah ya. Lalu ngapain kamu jadikan Tuhan? Mana dalilnya Mesias itu wajib disembah ya? Gak ada itu. Trinitas ditolak oleh Yahudi. Ditolak Trinitas oleh Yahudi. Kristen itu ditolak sama Yahudi. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Itu Kristen itu dari Paulus, dari Roma ya. Makanya jangan ngaku-ngaku beriman kepada Taurat. Jangan ngaku-ngaku beriman kepada Taurat. Jangan ngaku-ngaku agama Israel kamu ya. Orang-orang Israel gak nyembah Yesus, menyembah Allah yang Esa. Makanya jangan beriman kepada sebagian ayat Taurat dan mengingkari sebagian ayat Taurat ya. Jangan ngaku-ngaku ngambil Taurat kamu ya. Ajaran kamu itu ditolak sama Yahudi. Ajaran kamu itu ditolak sama Taurat. Ajaran kamu itu ditolak sama Yahudi. Bro, orang Yahudi yang jelas-jelas menolak Trinity, ya, pun diperangi di Al-Quranmu. Ya, orang Yahudi, ya, yang jelas-jelas monotes, ya, tidak percaya Trinitas pun disuruh diperangi oleh si Allahmu di surat, ya, surat Taubah ayat 29. Jadi kau ngeles apanya lagi? Ya, kamu saya maafkan karena kamu memang nggak tahu ya. Saya maafkan kamu ya. Tapi saya tidak akan menggoblok-goblokkan Yesus. Saya tidak akan menggoblok-gobloknya Allahnya Yesus, Bapaknya Yesus ya. Tapi kamu dibodohi sama Paulus, si tukang jagal murid-murid Yesus. Ya. Gimana kamu itu? Coba hafalkan itu. Dalil-dalil Allah itu Maha Esa, hafalkan aja itu. Dalil-dalil Yesus itu utusan Allah. Yang memberi roti itu Allahku yang di surga. Yang memberi roti itu Allahku yang di surga ya. Kalau masalah perang mas, di kitab suci kamu ya, banyak itu alat-alat, ayat-ayat perang. Malahan amburadul itu perangnya itu, barbar itu, apa namanya itu, semrawut apa itu, kakek-kakek dibunuh, nenek-nenek dibunuh, anak-anak dibunuh, pohon-pohon dihancurkan. Itu sudah, aduh, Yesus kamu bunuh itu
Ya iblis itu sudah ya. Kalau dalam Islam Mas ya, kakek-kakek tidak boleh dibunuh Mas, nenek-nenek nggak boleh dibunuh. Yang dibunuh itu yang berperang itu, anak-anak nggak boleh dibunuh, ibu-ibu nggak boleh dibunuh, tentara boleh dibunuh Mas. Pohon-pohon nggak boleh dirusak. Gereja-gereja, masjid-masjid, wihara nggak boleh dirusak Mas. Itu kalau dalam Islam kalau berperang. Kalau di kitab suci kamu dihancurkan semua, dibunuh semua, dibunuh semua. Percaya nggak kamu? Itu perangilah orang-orang yang tidak mengharapkan apa yang diharapkan Allah itu nanti Mas, bukan sekarang ya. Kalau Islam bersatu ya, bersatu negaranya ya, presidennya satu, boleh menerapkan itu Mas. Kalau sekarang nggak boleh Mas. Jadi kamu harus tahu kapan ayat itu diterapkan, kapan ayat itu tidak diterapkan ya. Seperti itu Mas ya. Ya tidak lewat perang ini nggak apa-apa Mas, dengan lisan didakwahi ya. Seperti itu Mas. Sudah ya Dol ya. Kau itu umat setan. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setan. Ya begitulah kalau orang nggak tahu ya. Kamu kan nggak tahu siapa yang menciptakan setan. Allah itu bukan setan Mas ya. Kamu sudah ditipu oleh setan, dibisikkan oleh setan untuk memutar balikkan fakta ya. Allah itu bukan setan Mas. Allah itu Tuhannya manusia. Dia menciptakan setan, dia menciptakan malaikat dan apa yang ada di bumi. Siapa yang menciptakan? Allah. Yang menciptakan Yesus itu juga Allah ya. Yesus itu utusan Allah. Makanya kamu kalau bicara harus punya dasar dalil. Minimal dasar dalil Injil atau dasar dalil Al-Quran. Jadi kalau bicara nggak ngawur Mas. Dalilnya Mesias harus disembah, mana dalilnya? Kalau kamu nggak punya dalil berarti kamu dari iblis. Asumsi iblis. Firmannya mana? Firman Allah. Mesias harus disembah. Kalau nggak ada berarti kamu sudah dibisikkan iblis, ditipu iblis, paham kamu? Di situ di kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14 sudah jelas Tuhan memberikan kekuasaan kekal kepada Mesias ya, menjadi penguasa kekal bagi umatnya, dan segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepada Mesias. Ini nubuat firman Tuhan. Ya, itu sebabnya orang Kristen yang mengimani bahwa Yesus adalah Mesias itu, ya, orang Kristen menyembah Yesus Kristus. Ya, ini berasal dari nubuat firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, saat Tuhan menyatakan bahwa Mesias adalah penguasa kekal bagi umatnya, nah, kau Muslim mengingkari firman Tuhan ini. Dengan demikian kau itu pemberontak terhadap Tuhan Yang Esa. Ya. Pemberontak Tuhan kepada Tuhan Yang Esa itu disebut setan. Kau faham? Jadi kau Muslim itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad dan kau Muslim itu disebut setan. Ya kamu itu umat setan, babi dimakan, alkohol diminum ya. Berdoa dengan cara nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak. Tidak mau sunat. Kalau mati pakai jas, tidak pakai kain kafan. Ya. Kalau berzina tidak dihukum mati. Padahal dihukum Taurat dihukum mati. Kamu itu sudah ajaran iblis kamu itu ya. Yesus tidak pernah ngajarin kayak gitu ya. Allah juga tidak pernah merintahkan nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak. Allah tidak pernah nyuruh mati pakai jas, pakai kain kafan itu ya. Itu Yesus itu suri tauladan Yesus itu ya. Kamu jadikan simbol aja tapi kamu tidak bertakwa ya. Babi dimakan, tikus dimakan. Itu ajaran iblis sudah Mas. Jangan berdusta. Si raja dusta adalah iblis.
Daniel 7, 13, 14 gak ada itu apa kata kamu itu, gak ada itu. Dusta kamu, iblis kamu mungkin ya, sudah muridnya iblis kamu berkata dusta, banyak dustanya kamu itu. Ini, kamu kalau banyak dusta ya gak dipercaya sama umat Kristen ya. Ini, gak ada Daniel 7, 13, 14, coba kamu screenshot kirim ke aku. Silakan kau tolol sendiri ya. Yang penting saya sudah beritahu kepada Anda, Mesias yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel ya, adalah penguasa kekal bagi umatnya. Ya. Silakan Anda baca. Pertama, ayat Kejadian pasal 49 ayat 10. Nah, kemudian kau baca Yesaya pasal 9 ayat 5 atau ayat 6. Kemudian kau baca ayat ya, kitab Daniel pasal 7 ayat 13 14. Itu semuanya sinkron. Itu ada, kalau menurut saya Mas ya, itu ada kata-kata yang dihapus. Jadi kalimatnya jadi seperti itu. Coba kamu lihat bahasa Ibraninya seperti apa. Terus bahasa Ibraninya seperti apa? Itu pasti dipotong-potong itu kalimatnya itu. Ada yang dipotong-potong, nggak masuk akal lah. Kan banyak itu. Itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, itu. Terus firman itu berasal dari Allah. Ternyata itu dipotong tuh. Firman itu adalah Allah. Seperti itu, Mas. Ini tidak masuk akal, Mas. Cobalah kamu percaya sama itu. Coba kamu lihat di Google ya. Kamu bicara 1000 pertentangan di dalam Injil. Itu banyak, Mas. Salah semua itu. Banyak yang salah. Kalau itu banyak yang salah, kenapa yang lain harus dipercaya ya? Gak masuk akal ini lah. Allah itu gak sama dengan makhluknya. Allah itu tidak bisa dilihat. Itu ya. Allah itu tidak bisa dilihat. Musa gak bisa melihat Allah. Ngapain ini ayatnya jadi seperti ini ya? Ini mesti ada yang dipotong nih. Kata-katanya ada yang dipotong ya. Seperti halnya itu yang pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu salah itu. Firman itu berasal dari Allah yang benar, ternyata dipotong itu. Waduh, payah itu memang, penyesat itu. Salah semuanya mana? Ya. Yang kau bilang ayat salah itu ayat mana? Yesaya 9:5. Ini ya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini kalau menurut saya begini. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang sebagai penasihat ajaib dari Allah yang maha perkasa, dari Bapa yang kekal, dari Raja damai. Seperti itu, Mas. Kalau itu masuk akal. Karena Musa aja gak bisa melihat Allah. Musa gak pernah mengajarkan Allah seperti manusia. Abraham tidak pernah mengajarkan Allah seperti manusia. Salomo tidak pernah mengajarkan Allah itu manusia seperti manusia. Raja Daud tidak pernah mengajarkan Allah itu seperti manusia. Seperti itu, Mas ya. Teori dasarnya gak ada ajaran nabi-nabi yang mengajarkan Allah itu tidak esa. Mengajarkan Allah itu seperti manusia, gak ada kisah nabi-nabi dan rasul-rasul seperti itu. Silakan kau lihat. Saya sudah tampilkan Yesaya pasal 9 ayat 6 atau ayat 5. Nah, di situ bunyinya begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya. Lambang pemerintahan. Nah, kata lambang pemerintahan ini tidak ada dalam teks aslinya. Ya. Yang ada pada teks aslinya hanya menyebutkan pemerintahan ada di atas bahunya. Kata lambang itu tidak ada. Ya. Nah, terjemahannya itu yang error, ada yang dihapus.
Mungkin itu kalau menurut saya dari Allah, ya. Itu dari Allah itu, ya. Dari Allah yang Maha Perkasa. Kata darinya itu dihapus, ya. Kalau penasihat ajaib itu memang benar sih. Penasihat ajaib dari Allah yang Maha Perkasa, dari Bapa yang kekal, dari Raja Damai itu bisa masuk akal. Semuanya karena saya melihat kapan hari itu ada bahasa Ibrani, ya. Bahasa apa tuh? Ibrani. Terus ditranslate ke Indonesia, ternyata ada yang kata-kata dihilangkan. Jadi salah semua, Mas. Kalau ada kata yang dihilangkan, salah semua. Ingat, Mas. Si raja penyesat adalah iblis. Si raja pendusta adalah iblis. Kamu memang disesatkan sama dia, ya. Agar kamu tidak mengesahkan Allah, ya. Agar kamu menyembah manusia. Coba, Mas, kamu hafalkan itu kata-kata Yesus. Aku akan pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Yesus itu punya Allah, Allahku, Allahmu. Tuhanku, Tuhanmu, kata Yesus. Mana ada teriak Tuhan, nggak ada, Mas. Eli, Eli, lama sabaktani. Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhan, Tuhan, kenapa kamu tinggalkan aku? Masa Tuhan teriak Tuhan? Ya gak masuk akal. Gimana kamu sih? Mikirnya kamu pokoknya tinggalkan aja Paulus tuh. Jangan percaya Paulus. Ikut apa yang dikatakan Yesus, ya. Apa yang dikatakan Allah, ya. Ini ayatnya nih, Yesaya 9 ini ada yang dihapus nih. Kalau ada yang dihapus ya jadi salah semua, Mas. Tidak ada yang dihilangkan. Terjemahan itu kata per kata betul, malah kata lambang di sana itu tidak ada pada teks asli. Ya. Nah, teks aslinya hanya menyebut pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, kata lambang itu tidak ada. Lambang pemerintahan, ya. Pemerintahan ada di bahunya. Apakah Yesus punya pemerintahan? Gak ada kan, ya? Gak ada. Ini bukan Yesus berarti. Ini bisa jadi Muhammad. Muhammad punya pemerintahan. Pemerintahannya itu berlangsung sampai 1300 tahun. Diteruskan oleh para sahabatnya. Menguasai 2/3 dunia. Bisa saja itu Muhammad, ya. Tapi walaupun itu Muhammad, ini penasihat ajaib dari Allah yang Maha Perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, ya. Ini penasihat ajaib darinya ini dihilangkan kalau menurut saya nih. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Muhammad itu nggak ngaku sebagai Allah kok. Ini ngaku sebagai Allah. Ya rusak, Mas. Ini kata lambang aja dimasukkan, padahal nggak boleh dimasukkan lambang itu nggak boleh. Nambah-nambahi, ngurang-ngurangi itu nggak boleh, Mas. Ini kata lambang katamu nggak ada. Kalau kata kamu lambang nggak ada, berarti ini sudah ada yang disisipkan, ada dikurangi. Coba aku mau nanya ke kamu, pemerintahan ada di bahunya. Ada nggak Yesus punya pemerintahan negara? Nggak punya. Kalau punya pemerintahannya Muhammad jadi raja itu kan, jadi presiden waktu itu. Dan diteruskan oleh sahabatnya berkuasa di dunia 1300 tahun. Yesus punya negara nggak? Kan nggak punya, Mas. Dibunuh duluan, Mas. Paulus punya negara tak? Nggak ada, Mas. Dibunuh, Mas. Nggak punya negara itu Paulus. Ya Yesus juga nggak punya negara, ya. Nggak punya negara. Ini kalau Daud punya negara, Salomo punya negara. Seperti itu, Mas. Ini bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bangsa ini, Mas. Iya, ini nubuat Nabi Muhammad ini bangsa. Kalau Yesus kan nggak punya negara, Mas. Yang punya negara kan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Saya mau nanya ke kamu, bangsa yang punya negara. Nih, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Yesus punya bangsa, Pak? Apa punya negara, Pak? Yesus nggak punya kan? Yesus punya pemerintahan nggak punya kan? Yesus jadi raja nggak kan? Ini bangsa nih, Mas, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ini bangsa, Mas. Berarti ini Muhammad ini, Mas, nubuat untuk Muhammad ini sudah, ya. Karena Muhammad kan punya negara, punya bangsa, Mas. Ya, benar nggak? Salah tafsir lagi nih mungkin, Mas, ya.
Kamu salah tafsir, ini menuju kepada Muhammad sudah. Karena Yesus nggak punya negara, Mas. Nggak punya negara Yesus. Nggak jadi raja kan waktu itu. Nggak ada kan. Negara di dalam negara. Nggak bisa. Kalau Muhammad bukan negara di dalam negara. Negara yang berdaulat. Itu Muhammad itu negaranya berdaulat. Diteruskan oleh sahabatnya berkuasa 1300 tahun. Wilayahnya 2/3 dunia. Islam berkuasa, Mas. Bangsanya berkuasa, Mas. Berapa, Mas? 1300 tahun. Raja Daud berkuasa, punya negara. Salamu berkuasa, punya negara. Seperti Mas, Yesus nggak punya negara, Mas. Maaf, Mas, saya berkata apa adanya. Tapi Yesus itu mulia, diangkat ke langit, ya. Nanti turun lagi Yesus. Saya sudah beritahu kepada Anda tadi, kata lambang itu tidak ada. Teks aslinya saya sudah tampilkan di atas, hanya menyebut pemerintahan ada di atas bahunya. Ya. Nah, itu sebab jikalau Anda baca Bible, Yesus mengajar dengan berkata, "Aku berkata kepadamu." Ya. Kau bacalah Bible Kristen, ya, Perjanjian Baru. Yesus mengajar dengan berkata, "Aku berkata kepadamu." Nah, inilah penggenapannya. Pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, Yesus tidak pernah menyatakan, ya, demikianlah firman Bapa kepadaku. Ya, lalu dia mengajar. Bukan begitu. Tetapi Yesus menyatakan, "Aku berkata kepadamu." Inilah pengertiannya. Pemerintahan ada di atas bahunya. Terang apanya di Mekah setelah Muhammad mati, ya? Orang Islam saling berbunuh-bunuhan, ya. 4 khalifah Rasidun yang menggantikan Muhammad, semuanya mati dibunuh oleh kalangan umat Islam sendiri, kecuali Abu Bakar. Kemudian dinasti kekhalifahan Umayyah dihancurkan oleh dinasti kekhalifahan Abbasiyah. Ya. Terang apanya yang menimpa negara-negara Arab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku atas jawab salamnya. Selamat pagi. Semoga Allah senantiasa memberkahi hidup kita semuanya. Amin. Ku berkata kepadamu. Terang apanya di Mekah? Ku berkata kepadamu itu ya karena kehendak Allah, Mas. Aku menghakimi manusia bukan kehendakku, tapi kehendak Allah. Itu sudah diperintahkan oleh Allah. Aku berkata kepadamu, itu sudah kehendak Allah, ya. Yesus itu tidak pernah merasa setara dengan Allah, tidak pernah merasa sama dengan Allah.
Yesus berkata apa? Allah lebih besar daripada aku. Ya, gak sama kan? Yesus kecil, Allah besar. Sama gak? Gak sama, Mas. Allah sama Yesus gak sama. Bapak sama anak gak sama, Mas. Gimana sih? Bapak sama anak sama gak? Ya gak sama, Mas. Ya apa sih, Mas, mikirnya sampean, Mas? Bapak sama anak sama? Gak sama. Bapak itu artinya Tuhan. Anak itu artinya hamba, kekasih, umat gitu ya. Gimana? Aduh, gimana saya? Sebenarnya saya mau bicara apa? Sudah aku terangkan semua sebenarnya kayaknya sama teman-teman kamu. Yesus bersyukur kepada Allah. Ya, apakah Allah bersyukur kepada Allah? Ya enggak. Yesus bersujud kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Apakah Allah berdoa kepada Allah? Ya enggak masuk akal, Mas. Yesus sujud kepada Allah. Ya. Yesus bersyukur kepada Allah. Allah bersyukur kepada Allah. Enggak ada, Mas. Gimana sih matematikanya kamu? Ilmu akalnya gimana, Mas? Yesus ada di sebelah kanan Allah. Kok gak satu, Mas, di surga, Mas? Ya, Yesus duduk di pangkuan Allah. Berarti tidak satu, Mas. Dua Allah sudah ya. Allah manusia dan Allah yang di atas. Itu Yesus mati 3 hari. Yang nyambut nyawa Yesus apa, Mas? Nah, yang nyambut nyawa itu Allah, bukan iblis. Allah menyuruh malaikat untuk menyambut nyawa. Itu Allah dicabut nyawanya oleh diri sendiri. Ya gak masuk akal, Mas. Eli Eli lama labaksani. Ya. Tuhan, kenapa kamu tinggalkan aku? Katanya Tuhan. Kenapa teriak Tuhan? Tuhan teriak Tuhan. Eli Tuhan, kenapa kamu tinggalkan aku? Maka masuk akal kan enggak, Mas? Ini akal sampean masuk. Sudahlah, tinggalkan Paulus. Nanti kamu percaya sama saya. Tinggalkan Paulus. Paulus itu pembunuh, Mas. Murid-murid Yesus itu dibunuh semua. Mau dompleng itu Paulus itu, ya. Dompleng biar jadi rasul dia. Rasul itu manusia suci, Mas, bukan mantan pembunuh. Allah tuh memilih rasulnya orang-orang baik, bukan mantan pembunuh jadi rasul. Enggak, Mas. Gak ada cerita kayak itu. Rasul itu manusia suci, orang baik pilihan, orang yang mulia di antara manusia itu rasul, bukan mantan pembunuh, Mas. Gak ada ceritanya kalau dalam Islam itu mantan pembunuh jadi rasul. Gak ada. Mantan pembunuh jadi nabi. Gak ada. Silakan kau baca pengajaran Yesus. Ya. Yesus mengajar dengan berkata, aku berkata kepadamu. Nah, saya beri contoh ya. Yesus ya berkata di Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Nah, Yesus berkata begini. Kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, ini hukum Taurat. Kemudian Yesus mengajar begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Ini perintah langsung, hukum langsung dari Yesus. Yesus menyatakan jelas, aku berkata kepadamu. Nah, inilah salah satu pengertiannya, ya, yang menyatakan pemerintahan ada di atas bahunya. Ya. Pemerintahan ada di atas bahunya, ya. Itu salah tafsir. Bisa jadi pemerintah ada di atas bahunya itu Muhammad, bukan Yesus. Yesus gak punya negara. Punya kaum, iya. Punya rakyat. Gak punya tentara, gak punya, Mas, ya. Gak punya negara. Yesus sudah percaya sama saya. Saya gak dusta, Mas. Ada gak Yesus punya negara? Dia sebagai presiden, wakil presidennya siapa, perdana menterinya siapa? Gak punya, Mas. Coba kamu pikir-pikir. Itu bangsa itu bisa merujuk kepada Muhammad Mesiasnya, ya. Mesias itu wakil Allah loh. Kata orang Yahudi, Mesias itu wakil Allah. Bukan Allah, Mesias itu wakil Allah. Mesias itu tidak disembah, Allahnya yang disembah. Coba kamu bangsa. Itu bisa merujuk kepada Muhammad itu kalau bangsa negara. Di bahunya ada pemerintahan negara. Yesus gak punya negara, percaya sama aku dah. Itu pasar, dia berabrik sama Yesus.
masjid dibuat pasar, dia obrak-abrik sama Yesus. Gak punya negara tuh, gak punya tentara malahan. Yesus yang ditangkap sama tentara itu, ya. Pemerintahan ada di atas bahu Muhammad. Sejak kapan? Ya. Jikalau demikian, Muhammad setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aku menduga ya, ini ada kata yang dihilangkan ya. Muhammad tidak setara dengan Allah ini. Penasihat ajaib ya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Kata dari itu ya, dari Allah yang Maha Perkasa. Gak masuk akal mas ya. Rasul jadi Allah gak masuk akal ya. Kalau Rasul jadi Rasul, kalau Allah jadi Allah, gak ada ceritanya Rasul jadi Allah ya. Ini ada kata yang dihilangkan ya. Penasihat ajaib dari Allah yang Maha Perkasa, dari Bapak yang kekal, dari Raja Damai. Bisa masuk akal mas. Kalau ada kata dari bisa mas. Kalau kata darinya dihilangkan, ya Rasul jadi Allah. Muhammad kan tidak jadi Allah mas, yang disembah Allah. Tuhannya Muhammad yang disembah. Ya seperti itu mas. Kalau itu kitab berapa tahun sudah mas ya? Berapa tahun mas? 2000 tahun berapa mas? 2000 tahun yang lalu mas. Ya banyak campur tangan dah mas. Itu kamu kalau masih gak percaya kalau Injil itu sudah disesatkan ya, disisipkan ya, kamu coba bicara sama Google. 1000 pertentangan di dalam Injil, 1000 pertentangan di dalam Injil, 1000 pertentangan di dalam Injil. Itu ada mas, fakta mas, bukan hoak. Jadi mas, kalau banyak hoaknya apa masih disebut kitab suci mas, kayak gitu mas ya. Tapi di Injil tuh masih ada yang benar ya, ada yang sama, tapi ada yang salah. Yang benar seperti apa mas? Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa dilihat. Yesus saja kan berkata, Allah, kamu tidak bisa melihat wajah Allah. Suaranya kamu tidak bisa hafal enggak kamu sama dalil yang itu? Itu aja ya yang kamu hafalkan. Kata Paulus buanglah. Kamu ikuti aja yang pondasi, yang apa itu? Sumbernya apa namanya itu? Yang vital-vitalnya itu aja kamu hafalkan. Yesus berkata apa? Kamu tidak bisa melihat wajah Allah. Suaranya aja kamu tidak bisa. Itu kata Yesus. Itu aja dah. Dihafalkan, dibaca 1000 kali. Nanti kamu bisa satu sama Yesus, sama firman Allah. Nanti kamu bisa satu. Kalau kamu percaya Paulus, sudahlah mas. Jangan percaya Paulus. Ya Paulus itu tukang pembunuh murid-murid Yesus. Kalau pembunuh itu kalau orang jahat ya jahat terus mas. Susah. Kalau jadi ketemu orang jahat terus baik, susah mas. Orang jahat kalau jadi Rasul dapat uang mas, kayak gitu mas. Berpura-pura itu kalau misalnya Paulus itu, padahal hatinya jahat mas. Coba kamu lihat kemana-mana, orang jahat ya tetap jadi orang jahat. Kalau dia baik mesti ada udang di balik rempeyek mas, gitu mas. Saya sudah orang lapangan tahu kayak gitu mas. Raja damai apanya Muhammad? Dia membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Raja damai apanya? Itu perang mas, untuk mendamaikan kejahatannya, untuk mendamaikan, untuk menghancurkan kejahatan. Kalau kayak kejahatannya hancur ya damai mas, gitu mas. Itu perang itu biasa sudah ya. Kalau ada yang ingkar janji, dilarang membunuh ya, terus ada orang Islam dibunuh, itu namanya ingkar janji, perang gitu mas. Itu diperangi biar tidak ada kekacauan lagi, biar damai mas, gitu mas. Kamu paham gak? Berperang dan damai ada ilmunya, gak ura-uran kalau perang Islam itu ya. Perjanjian dulu, kamu bacalah sejarah Islam, kapan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi seperti itu ya mas ya. Orang-orang jahat ya seperti itu ya mas, pinginnya enak ya, membunuh, memperkosa. Itu pun sudah perjanjian. Tidak boleh membunuh, memperkosa, gak boleh. Kalau melanggar ya perang mas, gitu mas. Seperti itu mas. Biasa perang itu ada itu, sampai hari kiamat ada perang itu. Nanti Yesus perang sama orang-orang yang anti Kristus. Ada nanti perang mas. Orang Islam nanti bersama Yesus perang mas.
orang Islam bunuh babi-babi, menghancurkan salib-salib gitu mas. Yesus nanti datang bicara, aku ini Rasul Allah gitu aja, Muhammad utusan Allah gitu aja ya. Terus nanti Yesus itu menerapkan hukum-hukumnya Muhammad gitu aja ya, dan membunuh Dajjal. Itu Yesus datang nanti. Tapi nggak tahu itu. Ingat ya, Yesus itu matanya dua. Kalau matanya satu itu Dajjal ya, ada tulisan kafir. Di antara dua matanya Dajjal itu ada tulisan kafir. Siapa yang kafir? Dia yang tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Itu aja mas ya. Yang disebut Raja Damai itu benar-benar pendamai ya. Orang-orang yang berperang itu tidak layak disebut pendamai, kau faham ya? Itu sebab hanya satu-satunya yang layak disebut Raja Damai adalah Yesus Kristus ya? Yesus mengajarkan apa? Seperti yang saya sebutkan di atas tadi ya, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini ajaran Yesus. Itu sebab Yesus layak disebut Raja Damai, bukan Muhammad yang rajin berperang. Muhammad mengetuai perang sebanyak 27 kali ya. Raja Damai apanya Muhammadmu? Yesus Raja Damai apa mas? Pasar diobrak-abrik mas. Bukan Raja Damai itu, buyang tisu, kekacauan kata raja itu ya. Dilaporkan sama tentara, dilaporkan kepada tentara, ditangkap Yesus kan ya. Itu pasar diobrak-abrik sama Yesus. Ya enggak lah. Kamu gak percaya Raja Damai itu harus berperang? Iya mas, Yesus nanti akan turun lagi, Mesias kan turun lagi, Kristus kan akan turun lagi, berperang itu nanti mas. Nanti ada tentaranya Yesus, nanti ada tentaranya Dajjal, itu berperang nanti mas. Itu Yesus nanti turun lagi berperang mas. Teman itu gimana sih? Salah tafsir lagi ya. Raja Damai apa? Yesus pasar diobrak-abrik, bukan Raja Damai. Coba kamu pikir lagi ya. Mungkin salah tafsir lagi. Ya makanya kalau tafsir sudah buang itu kata-kata Paulus, buang itu sudah ya. Kamu ikuti sejarah yang di Injil itu. Gimana? Cocok enggak apa sama perkataan Paulus? Pasar diobrak-abrik apanya? Yesus mengobrak-abrik orang-orang yang berjualan di sekitaran Bait Suci. Nah, untuk pengetahuanmu, Bait Suci bukan tempat untuk berjualan. Ya. Jadi Yesus mengusir orang-orang berjualan di sekitaran Bait Suci. Sebab Bait Suci itu bukan tempat untuk berjualan, kau mengerti? Muhammad menjadi ketua perang sebanyak 27 kali. Nah, lalu kau bilang kepada saya, Muhammad adalah Raja Damai. Raja Damai apanya orang berperang? Yang namanya Raja Damai itu tidak berperang, Dul. Ya? Yang namanya Raja Damai itu ya berdiskusi, mencari penyelesaian masalah, bukannya berperang seperti Muhammad. Ya ngapain Raja Damai masa gitu mas? Ya laporkan aja ke penguasa, bilang ya itu masjid gak boleh dibuat jualan, jangan main anarki mas, ada hukum negara sih mas. Gimana sama lu? Tuhan kok ngobrak-ngabrik, marah juga Tuhan ya. Coba pikir mas ya, gimana Raja Damai kok ngobrak-ngabrik pasar orang miskin mas? Wah ya sampean itu kasih uang kenapa itu rakyat miskin? Nih kasih uang kalau dia Tuhan. Nih saya kasih uang 1 juta sudah jualan di sana. Kan Tuhan kan maha kaya, ngapain mas ngobrak-ngabrik orang miskin mas? Gak ngasih solusi Raja Damai apa mas? Maaf lah mas, kamu salah tafsir itu. Nanti kalau Mesias turun lagi, Nabi Isa
atau Yesus turun lagi berperang mas. Sudah bersama saya, percaya sama saya. Mesias itu berperang nanti mas, untuk menciptakan kedamaian. Nanti kalau yang jahat-jahat dibunuh semua damai mas, percaya sama saya. Yesus nanti turun lagi berperang melawan Dajjal si mata satu. Dajjal itu punya tentara juga loh mas. Kamu nggak percaya sih? Ya salah tafsir lagi mas. Situasi di zaman Yesus dengan situasi sekarang itu beda, ya. Situasi di zaman Yesus belum ada polisi, ya. Belum ada yang berkuasa ke atas bait suci itu adalah, ya, kepala-kepala agama Yahudi. Nah, lalu kepala-kepala agama Yahudi itu membiarkan saja orang berniaga di bait suci. Ini sebabnya Yesus marah, ya. Lalu mengobrak-abrik orang-orang yang berniaga di sana, ya. Dan kepala-kepala agama, ya, Yahudi kala itu mereka tidak dapat berkutik sebab mereka yang salah. Mas, kamu jangan mabuk ya. Mana ada raja gak punya tentara, gak punya perdana menteri, gak punya komandan perang. Punya siapa komandan perangnya Yesus? Gak ada mas. Jangan mabuk lah mas. Secara akal lah mas, bisa diterima oleh akal dah. Raja itu gak punya tentara, gak punya perdana menteri, gak punya panglima perang. Negaranya, wilayahnya mana, diakui oleh negara siapa, itu diakui enggak sama negara-negara yang lain? Gak diakui mas. Jangan mabuk lah mas, jangan mabuk mas. Sudahlah mas, jangan malu-maluin kamu. Bicara gimana sih? Ada negara, salah tafsir lagi kamu. Ada raja gak punya wilayah, gak punya tentara, gak punya panglima perang. Rakyatnya berapa mas? Muridnya 12. Mau disalib, kocar kacir semua muridnya. Murid itu mas, bukan rakyatnya mas. Bukan rakyatnya. Rakyat itu masuk 12 mas. Raja masuk ada negara ya, rakyatnya 12. Muridnya Yesus berapa? 12. Ketika Yesus ditangkap kocar kacir. Maaf, ada yang bilang terkentut-kentut katanya. Kenapa takut? Mati mas. Kalau Yesus itu Tuhan, ya muridnya kamu jangan takut. Nanti kamu habis disalib kamu saya hidupkan lagi. Tapi kan tidak kan mas, lari semua muridnya mas ya. Ya katanya loh ya. Gimana mas? Berapa rakyatnya Yesus mas? Raja punya rakyat 12 orang. Ya 12 orang itu juga lari ketika Yesus ditangkap, tidak membela Yesus. Maafkanlah kami Yesus. Gimana mas? Bisa kamu diterima oleh akal dah perkataan saya ini? Yuk baca Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini raja damai mas, perang mas, suruh bunuh mas. Yang kalah mas, ini Lukas nih. Aduh, ini Lukas nih. Lukas ini mungkin disisipkan lagi mas. Yang suka bunuh-bunuh siapa biasanya mas? Iblis. Kau itu Dul, kau itu lambang kebodohan Al-Quran. Gak apa-apa, kamu bilang aku bodoh gak apa-apa. Mana ada raja gak punya rakyat, gak punya perdana menteri, gak punya panglima militer, gak punya tentara, gak punya wilayah. Negara di dalam negara, bukan negara mas. Bukan negara itu. Kamu harus mikir ya. Mikir mas. Mana ada di dunia ini ada raja gak punya negara, gak punya wilayah, gak punya tentara. Itu saya sekolah aja mas ya. Syarat-syarat punya negara mas ya, harus punya tentara mas. Punya tentara, punya wakil presiden, panglima perang ada ya, wilayah ada, dan diakui oleh bangsa lain. Itu disebut negara mas ya. Punya senjata, punya uang. Yesus buat uang dah. Yesus menciptakan uang dah. Mata uangnya Yesus apa? Ikut wilayah negara kan. Ya itu bukan negara, bukan raja lah mas. Aduh, jangan malu-maluin lah mas. Ya, iblis memang pandai penyesat, tapi jangan terlalu bodoh lah menyesatkan Paulus itu.
Bro, kamu itu dibisikkan sama iblis. Raja damai apa, bro? Aku datang membawa pedang. Raja damai apa? Kamu dibisikin sama, dibohongi sama iblis mau aja, ya. Nggak tahu lah, bro. Kamu itu jangan fanatik buta lah, bro. Pakai akal. Agama itu bisa diterima akal, bro. Jangan, aduh, kamu disetir iblis mau aja kamu, bro. Jadi saya ketawa aja. Saya jarang debat ketawa, bro. Tunggu tanya teman-teman. Kalau saya debat banyak ketawa enggak? Untuk pagi ini aku banyak ketawa. Mungkin ada yang lucu dari, maaf ya, mungkin karena kepintaran kamu aku jadi ketawa. Malu-maluin Yesus kamu. Lukas, bro. Lukas 12:49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Ya, ini Matius 10:34. Ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, bro. Mana kamu, bro? Kok hilang dah, bro? Tidur, bro. Ini jam 3.05 pagi sudah, bro. Argumenmu itu hanya diketawain oleh orang Kristen. Ya, yang penting saya sudah menyampaikan, bro, ya. Benar kata Al-Quran, benar kata firman Al-Quran, ya. Ya, semoga aja kamu nanti berpikir dan bertobat, ya. Hati mereka tertutup, mata mereka tertutup, telinga mereka tertutup. Perumpamaan kamu menyeru kepada orang-orang di luar Islam adalah kamu bagaikan menyeru kepada anjing. Anjing itu tidak bisa mendengar perkataan kamu, tidak bisa mengerti perkataan kamu. Kamu menyeru kepada anjing, anjing menjulurkan lidahnya. Kamu menyeru kepada anjing, anjing itu menjulurkan lidahnya. Kamu tidak menyeru kepada anjing, anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya, yang penting saya sudah menyampaikan, bro, ya. Benar kata Al-Quran, benar kata firman Al-Quran, ya. Ya, semoga aja kamu nanti berpikir dan bertobat, ya. Hati mereka tertutup, mata mereka tertutup, telinga mereka tertutup. Perumpamaan kamu menyeru kepada orang-orang di luar Islam adalah kamu bagaikan menyeru kepada anjing. Anjing itu tidak bisa mendengar perkataan kamu, tidak bisa mengerti perkataan kamu. Kamu menyeru kepada anjing, anjing menjulurkan lidahnya. Kamu menyeru kepada anjing, anjing itu menjulurkan lidahnya. Kamu tidak menyeru kepada anjing, anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi kamu, apakah kamu menyeru Islam kepada mereka ataupun kamu tidak menyeru Islam kepada mereka. Mereka tidak akan beriman. Semoga kamu bukan orang yang itu, bro. Coba pikir nanti, ya. Pikir yang panjang, pikir yang panjang. Bertobatlah, bertobatlah. Kata kuncinya, buang ajaran Paulus, ikuti ajaran Yesus, ikuti kata-kata Yesus, ikuti firman Allah. Itulah jalan kekal, itulah jalan kekal, ya. Itulah jalan yang lurus. Demikianlah debat Islam Kristen. Semoga kita semua menjadi pandai dan pandai, sehingga kita bisa tahu caranya bagaimana berdebat dengan non-muslim. Bila video ini sangat bermanfaat, maka sebarkanlah, karena pahala yang besar akan terus mengalir hingga kita ada di alam kubur. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa klik tombol subscribe bila Anda ingin melihat daftar video-video kami. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya manusia yang sangat lemah. Wallahu a'lam bishawab.